Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kami yang berjudul variabel acak dan distribusi Poisson. Nah, sebelum kami memasuki materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Nah, kelompok 2 di sini terdiri atas Aslam Fadoli Safka, terdiri atas Januar Firenzo Lumban Tobing, Syarifullah Abimanyu Ridho Ramadhani, dan saya sendiri Muhammad dari Noah. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memasuki materinya. Sebelum masuk ke variabel acak, kita harus sebelumnya mengetahui tentang variabel biasa. Variabel biasa adalah deskripsi numerik dari karakteristik yang diperoleh melalui suatu proses pencacahan. Variabel biasa memiliki jumlah nilai yang terbatas. Variabel acak diskrit berupa bilangan bulat, serta variabel biasa diperoleh dari hasil menghitung ataupun hasil membilang. Variabel acak. Variabel acak adalah variabel yang nilainya tidak pasti dan tergantung pada hasil percobaan yang acak. Tujuan dari variabel acak adalah untuk menghitung peluang suatu kejadian yang mempunyai nilai tertentu atau yang nilainya terletak di dalam interval tertentu. Di dalam distribusi probabilitas terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Pada variabel diskrit adalah deskripsi numerik dari karakteristik yang diperoleh melalui suatu proses pencacahan. Variabel diskrit memiliki jumlah nilai yang terbatas. Variabel acak diskrit berupa bilangan bulat dan variabel ini hanya bisa diperoleh dari hasil menghitung ataupun hasil membilang. Lalu pada jenis variabel ada variabel kontinu. Variabel kontinu merupakan deskripsi numerik dari karakteristik yang diperoleh melalui suatu proses pengukuran. Variabel kontinu memiliki jumlah nilai yang tak terbatas. Variabel acak kontinu berupa bilangan real dan variabel ini hanya bisa diperoleh dari hasil mengukur. Variabel acak diskrit untuk fungsinya yaitu fungsi fx sama dengan peluang dari x besar sama dengan x kecil, yang dimana x besar adalah variabel acak dan x kecil adalah nilai spesifik atau nilai khusus dari variabel acak. Langsung ke contoh soal 1. Jika Ani melempar dadu dan variabel x merupakan mata dadu yang muncul, maka buatlah fungsi dari distribusi peluang variabel acak x. Diketahui bahwa x adalah jumlah mata dadu yang muncul, yaitu jumlah mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Oleh karena itu, untuk mencari F1 hingga F6-nya, peluang dari kemunculan variabel x sama dengan 1 hingga variabel x sama dengan 6, yaitu sama semua, yaitu 1/6. Karena sama semua, yaitu peluang dari untuk munculnya angka 1 hingga 6 pada sisi dadu adalah sama semua, yaitu peluangnya 1 dari 6 peluang. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan untuk bagian R-nya. Sebenarnya, lebih mudah mengerjakan soal ini dengan cara manual ya, karena soalnya itu lebih sangat spesifik. Tapi juga tentunya bisa dikerjakan menggunakan R. Jadi untuk di sini kita akan membuat sebuah fungsi sendiri, yaitu yang bernama prop distribution, yang di dalamnya adalah sebuah fungsi yang menggunakan input num dice size. Nah, di dalam fungsi ini kita akan mengecek apakah num dice size ini kurang dari 1. Jika iya, kita akan langsung keluar dari programnya dan mengeluarkan kata-kata jumlah sisi dadu harus lebih besar dari 0. Jika jumlah num dice size-nya lebih dari 1, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu probabilitas memasukkannya dengan rep 1/num dice size, num dice size. Nah, untuk line ini, kita akan memasukkan nilai probability, yaitu 1/6. Nah, habis itu kita akan mereturn probability tersebut untuk digunakan di tempat lain. Jadi, dalam program utamanya, kita pertama membuat variabel num size yang berisi 6, yaitu 6 mata dadu. Lalu, probabilities untuk outputnya, kita akan memasukkannya menggunakan fungsi num size, yaitu num size akan berubah menjadi num dice size. Jadi sama saja. Jadi akan mengeprint hasil dari probabilities tersebut. Next. Nah, di terminalnya sudah terbukti bahwa nilai menggunakan R akan sama dengan menggunakan manual. Jadi seperti inilah dia. Next.
Masuk kepada contoh soal 2, Paris melempar 2 buah koin. Diketahui X merupakan peubah acak munculnya angka pada kuda koin. Jika X adalah nilai pada peubah acak X, tentukan kejadian X sama dengan 2. Di sini kita bisa diambil semesta angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sedangkan X peubah acak munculnya angka pada kedua koin. Maka untuk itu muncul dari 0 angka yaitu gambar-gambar munculnya 1 angka, angka gambar dan gambar angka muncul 2 angka yaitu angka-angka sehingga X didapati nilai 0, 1, dan 2. Maka kejadian untuk X sama dengan 2 adalah kejadian muncul 2 angka pada 2 buah koin yaitu angka-angka. Nah, untuk menyelesaikan soalnya menggunakan R, sama seperti yang tadi, sebenarnya lebih mudah menggunakan manual ya, tapi tentunya bisa juga menggunakan A. Jadi di sini kita akan membuat sebuah variabel yang bernama S. Di dalam S ini kita memasukkan 4 variabel, 4 data, yaitu datanya ini adalah probabilitas jika 2 koin dilempar, yaitu pastinya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Karena di soal ditanya X sama dengan 2 dan X itu adalah angka, maka kita akan mencari nilai AA di dalam variabel S tersebut. Jadi kita menggunakan variabel baru yaitu 6AA untuk mengecek apakah nantinya ada nilai A-nya atau tidak. Nah, di dalam tersebut kita menggunakan sum. Sum ini akan mengecek apakah ada nilai AA di dalam variabel tersebut. Jika ada, dia akan ditambahkan 1. Jadi num A itu akan bernilai sesuatu. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah if-else statement untuk mengecek apakah ada atau tidak. Jadi jika num AA-nya lebih dari 0, maka itu artinya ada nilai AA di dalam variabel S tersebut. Jadi akan mengoutput ada nilai di mana angka berjumlah 2 yaitu AA. Jika tidak ada AA, dia akan mengoutput tidak ada di mana angka berjumlah 2. Next. Nah, sama juga ya, ini hasil running programnya di RStudio. Jadi sudah terbukti bahwa hasilnya adalah sama. Next. Masuk kepada contoh soal ketiga, sebuah konter HP mencatat jumlah penjualan HP yang terjual setiap hari selama 1 bulan. Tentukan distribusi peluang acaknya. Bisa dilihat jumlah hari ketiga, maka penjualan HP-nya 1, jumlah hari keempat, penjualan HP-nya kedua, jumlah hari yang ke-9, penjualan HP-nya 3, jumlah hari ke-6, penjualan HP-nya 4, jumlah hari yang ke-8, penjualan HP-nya ada 5. Maka didapati F1 sama dengan 3/30 atau dikecilkan lagi menjadi 1/10 yang menjadi 0,1. Sama untuk F2 sampai dengan F5 menggunakan rumus yang sama dan didapati hasil 0,13, 0,3, 0,2, dan 0,27. Nah, untuk A. Jadi untuk menyelesaikan tugas soal yang ini, kita akan membuat sebuah data structure ya, yaitu yang bernama penjualan harian. Nah, di dalam penjualan harian ini ada 3 variabel yaitu hari 1 sampai 5, jumlah HP yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan jumlah hari yaitu 3, 4, 9, 6, dan 8. Habis itu, kita akan membuat variabel baru yaitu total penjualan. Total penjualan ini akan menghitung berapa jumlah hari totalnya. Karena soalnya disebut 1 bulan, kita akan mengecek apakah juga 30. Jadi sini kita akan melakukan sum, yaitu ini sama dengan isi dari variabel jumlah hari, jadi 5 kali, dia akan menambah semuanya. Jadi 3 plus 4 plus 9 plus 6 dan plus 8. Nah, habis itu kita akan membuat sebuah variabel baru dengan nama peluang acak. Ini adalah peluang hasilnya nanti. Nah, di dalam peluang acak ini kita akan menaruhkan hasil dari pembagian penjualan harian dolar jumlah hari, yang maksudnya adalah dalam variabel penjualan harian kita mengakses jumlah hari. Dibagi total penjualan. Jadi misalnya ini akan menjadi 3/30, 4/30, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan hasil variabel tersebut, variabel peluang acak, kita hanya akan meng-print-nya. Next. Nah, ini adalah hasil print-nya. Jadi sama persis dengan hasil manual, cuma di manual sudah dikecilkan menjadi 2 angka di belakang koma saja. Next. Masuk kepada variabel acak kontinu, di mana probabilitas B kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan A
sama dengan integral dengan batas atas A dan batas bawah B dengan fungsi X sama dengan dx. Masuk kepada contoh soal yang pertama, diketahui fungsi peluang fx sebagai berikut, di mana fx sama dengan 1/6 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6, dan fx sama dengan 0 untuk x yang lain. Lalu tentukan peluang x kurang dari sama dengan 2. Maka begini penyelesaiannya. Untuk P, X kurang dari sama dengan 2, dengan integral 1/6 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, didapati 1/6 X dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Yang berarti 1/6 dikali 2 dikurang 1/6 dikali 0. Didapatilah hasilnya 1/3. Jadi, dalam penyelesaian R sangatlah simpel. Pertama, kita nyatakan variabel f yang dimana f adalah function x yang diisi if else. Jika x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 6, maka function x adalah 1/6. Dan jika if dia terpenuhi, maka function x adalah 0. Lalu kita buat variabel baru yakni prop, yang dimana menggunakan fungsi integral dalam R, yakni integrate. F adalah variabel sebelumnya, lower atau batas bawah sama dengan 0, dan upper atau batas atas sama dengan 2. Lalu $value adalah fungsi yang akan mengeluarkan hasil dari integrate sebagai numerik. Lalu kita print hasil dari prop. Next. Jadi terlihat hasil dari soal tersebut adalah 0,33333. Lanjut. Contoh soal 2. Tunjukkan apakah fungsi peluang fx sebagai berikut. Fx sama dengan 2x min 1 per 10 untuk 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Dan fx sama dengan 0 untuk x yang lain. Tentukan nilai p 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Jadi dalam penyelesaian manual kita menggunakan integral. Untuk soal 2 kita perlu 2 integral karena adanya perbedaan function x, yakni integral 0 dx dengan batas atas 2 dan batas atas 0 ditambah integral 2x min 1 per 10 dx dengan batas atas 3 dan batas atas 2. Karena hasil dari integral 0 adalah 0, jadi bisa kita abaikan. Jadi hasil dari integral 2x min 1 per 10 dengan batas atas 3 dan batas atas 2, batas bawah 2 sama dengan 1 per 10 dalam kurung 2x kuadrat per 2 dikurang x dengan batas atas 3 dan batas atas 2. Jadi batas tersebut kita masukkan ke dalam hasil integral. 1 per 10 dalam kurung 3 kuadrat dikurang 3, lalu dikurang 2 kuadrat dikurang 2. Jadi hasilnya adalah 4 per 10 atau 2 per 5. Dalam rumus R, sama seperti sebelumnya, pertama kita nyatakan f sebagai variabel yang dimana adalah function x yang diisi if else. Jika x lebih dari sama dengan 2 dan x kurang dari sama dengan 4, maka fungsinya adalah 2x dikurang 1 per 10. Jika if tidak terpenuhi, maka function x adalah 0. Lalu kita buat variabel prop yang dimana menggunakan fungsi integrate. F adalah variabel sebelumnya, lower atau batas bawah sama dengan 0, dan upper atau batas atas sama dengan 3, $value. Lalu kita print hasil dari prop, yang dimana hasilnya adalah 0,4, sama seperti penyelesaian manual. Lalu lanjut, contoh soal ketiga. Misalkan, X adalah sebuah peluang ubah acak kontinu dengan fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. Fx 3/8, 4x dikurang 2x pangkat 2. Untuk 0 kurang dari x kurang dari 2. Dan fx 0 untuk x lainnya. Tentukan nilai p x lebih dari 1. Jadi penyelesaiannya, kita menggunakan integral 3/8, 4x dikurang 2x kuadrat dx dengan batas atas 2 dan batas atas 1. Jadi hasil dari integral tersebut adalah
3/4 X kuadrat dikurang 1/4 X pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas atas 1. Batas tersebut kita masukkan ke dalam hasil integral. Jadi 3/4 2 kuadrat dikurang 1/1 dikurang 1/4 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Jadi 9/4 dikurang 7/4 sama dengan 2/4 atau 1/2. Lalu kita masuk ke dalam bahasa R-nya. Sama seperti dua soal sebelumnya, kita nyatakan variabel f, yang dimana f adalah function yang diisi if else. Jika x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari 2, maka fungsinya adalah 3/8 dalam kurung 4x dikurang 2x kuadrat. Jika if tidak terpenuhi, maka function x sama dengan 0. Lalu kita buat variabel prop yang menggunakan fungsi integrate, yang dimana f adalah variabel sebelumnya, lower atau batas bawah sama dengan 1, dan upper atau batas atas sama dengan 2, $value. Lalu kita print hasilnya. Terlihat hasil dari kode tersebut adalah 0,5, sama dengan penyelesaian manual. Oke, baik, aku akan melanjutkan materinya pada distribusi Poisson. Next. Simpelnya itu ya, distribusi Poisson itu adalah variabel acak diskrit di mana digunakan untuk menghitung suatu probabilitas kejadian dalam suatu selang waktu tertentu. Nah, kejadiannya di sini itu bersifat independen dan konstan. Artinya, kejadian independen itu kejadiannya kan tidak akan mempengaruhi kejadian lain, dan kejadian konstan ini kejadiannya itu akan bergerak dalam selang waktu yang sama. Jadi semisalnya kejadian yang pertama, kejadian kedua, dan dengan kejadian ketiga ini, mereka masing-masing ini mempunyai selang waktu yang sama. Nah, poin terakhir, probabilitas terjadi suatu peristiwa sebanding dengan lamanya periode waktu. Nah, di sini maksudnya probabilitas semakin lamanya suatu periode waktu dalam suatu studi kasus, maka nilai probabilitas kemunculan kejadian tersebut akan semakin besar. Oke, next. Ini sudah jelas ya, sudah jelas ya di slide-nya. Aku mungkin ingin menekankan di bagian poin kedua. Nah, poin kedua di sini membatasi distribusi probabilitas binomial saat n sangat besar dan p sangat kecil. Nah, di sini dalam pengerjaan soal ini, ketika kita dihadapi dengan soal yang memiliki kejadian yang sangat banyak, misalnya kejadiannya tuh bisa 5 atau 6 gitu. Nah, akan alangkah lebih mudahnya kita menggunakan distribusi Poisson dibandingkan distribusi binomial atau probabilitas binomial. Oke, next. Selanjutnya kita akan memasuki kepada rumus. Rumus di sini adalah rumus untuk menghitung peluang kemunculan kejadiannya dalam data distribusi Poisson tersebut, di mana Px sama dengan E pangkat min lambda kali T kali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Nah, di sini mari kita bedah satu persatu variabel ke dalamnya. X di sini adalah jumlah kejadian yang terjadi, dan terus itu adalah konstanta Euro ya. Konstanta Euro ini adalah nilai pasti, nilainya sudah ada. Nanti kita bisa lihat nilainya berapa di contoh soal setelah ini. Kemudian pangkat min lambda kali T. Lambda kali T di sini bisa juga dilambangkan dengan mean ya. Mean itu notasinya tuh mu. Nanti kita bisa lihat di contoh soal di bawah berikutnya. Dikali lambda. Lambda di sini adalah rata-rata kejadian dalam suatu waktu. Jadi itu maksudnya lambda itu adalah banyaknya kemunculan kejadian dalam suatu unit waktu, kayak berapa banyak kejadian per detik gitu, dalam suatu detik gitu. Dan T itu adalah periode. Periode itu adalah selang waktunya banyaknya kejadian ini. Oke, next kita akan coba melihat suatu contoh soal. Nah, di sini kita ada soal tentang vaksinasi meningitis, di mana diketahui rata-rata kejadian terjadinya shock pada imunisasi itu adalah 0,05. Jadi nilai lambdanya itu adalah 0,05. Jika di suatu daerah jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 100, hitunglah berapa peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Nah, kita akan lihat penyelesaiannya bagaimana.
Pertama kita tulis dulu diketahuinya seperti di soal di sini diketahui bahwa T itu adalah 100. Nah, perlu dicatat bahwa T itu tidak mesti waktu ya, tidak mesti waktu ya. T itu juga bisa menjadi suatu pembatas kejadian. Misalnya kayak dalam konteks soal itu adalah banyaknya orang. Kemudian X tadi itu adalah ditanya peluangnya 3 orang ya. Jadi 3 kejadian, jadi kita tulis X sama dengan 3 dan rata-rata kejadian tadi atau lambda itu sama dengan 0,05. Nah, di sini nilai E-nya itu adalah ini adalah ketetapan atau konstanta dengan nilai 2,71828 dan mu tadi itu jika kita mengingat kembali rumusnya itu mu itu adalah lambda kali T. Jadi itu di pangkat E-nya, di pangkat konstanta. Kita masukin nilai lambda dengan T tadi, tinggal dikalikan aja, 100 kali 0,5 dapatnya 5. Nah, tinggal kita substitusikan data-data ini ke dalam rumus yang dijelaskan sebelumnya. Jadi, peluang 3 kejadian tersebut itu sama dengan E pangkat min 5 kali 5 pangkat 3 per 3 faktorial. Terus diuraikan dapat 0,0067 sekian, dikali 5 pangkat 3 125 dan 3 faktorial itu adalah 6. Mendapatkan nilai probabilitas dengan jumlah 0,140 sekian. Nah, baiklah, untuk menyelesaikannya menggunakan R, sebenarnya lebih simpel ya, dan lebih cepat pastinya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita perlu yang namanya library, atau bisa disebut header file ya, kalau di C++. Nah, yang kita perlukan yaitu library stats. Ini akan memberi kita beberapa fungsi baru, contohnya depois. Nah, habis itu ada variabel lambda. Lambda ini adalah lambda dikali T sama yang di manual di situ. Jadi lambda itu adalah 100 dikali 0,05 yang akan menghasilkan 5. Lalu variabel baru yang bernama peluang tepat 3 shock. Ini akan hasilnya. Variabel ini akan kita masukkan dengan nilai dari depois. Depois ini artinya distribusi Poisson yang berisi rumus yang sesuai yaitu bla 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 lah. Nah, saat itu kita akan memasukkan nilai 3 dan lambda. 3 ini pastinya adalah nilai X dan lambda ini adalah nilai yang kita dapatkan yaitu 5. Dia akan otomatis penghitungannya dan pastinya sangat akurat dan sangat cepat. Jadi lebih untung menggunakan ini daripada manual. Nah, karena sudah dapat variabel yang kita inginkan, kita hanya perlu mengoutputkannya ke terminal, yaitu peluang tepat 3 orang mengalami shock adalah nilainya, yaitu next. Nah, bisa dilihat bahwa jika kita jalankan, maka hasilnya akan sama dengan manual. Seperti itulah dia, yaitu next. Oke guys, demikianlah penyampaian materi variabel acak dan distribusi Poisson dari kami. Semoga apa yang dijelaskan pada video kali ini bermanfaat. Kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahpahaman dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.